Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah, mahasiswi jurusan Ilmu Komputer dengan NIM 2022100903. Saya akan membawakan materi peluang untuk memenuhi tugas UAS Matematika Diskrit. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian peluang. Peluang pada umumnya berarti kesempatan. Namun pada matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Selanjutnya masuk pada materi berikutnya, yaitu contoh penerapan peluang. Contoh penerapan materi matematika peluang pada kehidupan sehari-hari adalah bermain monopoli. Pada saat bermain monopoli, kita akan melemparkan dadu. Angka yang kemudian muncul merupakan jumlah jalan yang harus ditempuh oleh pelempar dadu. Pelemparan dadu bermata 6 pada pemain monopoli ini akan menghasilkan angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Kemungkinan keluarnya angka tertentu pada pelemparan dadu bermata 6 merupakan contoh penerapan materi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peluang kejadian tunggal. Peluang kejadian A atau ditulis PA adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel S. Dengan rumus sebagai berikut. PA sama dengan NA dibagi NS. Dan selanjutnya, peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, peluang kejadian saling lepas. Yang kedua, peluang kejadian tidak saling lepas. Yang ketiga, peluang kejadian saling bebas. Dan yang terakhir, peluang kejadian bersyarat. Yang pertama, peluang kejadian saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan B tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Ciri-ciri peluang kejadian saling lepas yaitu menggunakan kata hubung atau dan kejadiannya tidak beririsan. Dan rumusnya yaitu PA gabung B sama dengan PA ditambah PB. Yang kedua, peluang kejadian tidak saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan B dapat terjadi bersama-sama. Ciri-ciri kejadian tidak saling lepas yaitu menggunakan kata hubung atau dan kejadiannya beririsan. Dan rumusnya yaitu PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA iris B. Yang ketiga, peluang kejadian saling bebas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A atau kejadian yang pertama tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian kedua atau kejadian B, dan begitupun sebaliknya. Ciri-ciri kejadian saling bebas yaitu menggunakan kata hubung dan, serta kejadian pertama tidak mempengaruhi kejadian yang kedua. Dan rumus peluang kejadian saling bebas yaitu PA iris B sama dengan PA dikali PB. Dan yang terakhir, peluang kejadian bersyarat. Ciri-ciri peluang kejadian bersyarat yaitu menggunakan kata hubung dan, serta kejadian pertama mempengaruhi kejadian kedua. Peluang kejadian A bersyarat B dengan rumus PA iris B sama dengan PB dikali PA syarat B. Sedangkan peluang kejadian B bersyarat A, rumusnya yaitu PB iris A sama dengan PA dikali PB syarat A. Selanjutnya kita masuk pada contoh soalnya. Yang pertama, contoh soal peluang kejadian tunggal. Satu buah dadu dilempar berundi satu kali. Peluang munculnya angka bilangan prima yaitu pembahasannya, diketahui ruang sampel dadu adalah S dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka NS-nya adalah 6. Yang kedua, muncul angka prima adalah ada angka 2, 3, dan 5. Maka NA-nya yaitu ada 3. Sehingga
peluang munculnya angka bilangan prima adalah PA atau peluang kejadian A sama dengan banyaknya anggota A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. NA diketahui yaitu 3, sedangkan NS-nya itu 6. Berarti 3/6 bisa diperkecil menjadi 1/2. Yang kedua, contoh peluang kejadian majemuk. 2 buah dadu dilemparkan bersama-sama 1 kali. Peluang muncul jumlah angka kedua dadu sama dengan 3 atau 10 adalah. Contoh soal ini merupakan contoh peluang kejadian saling lepas. Maka diketahui A adalah muncul angka dengan jumlah 3. B adalah muncul angka dengan jumlah 10. Sedangkan NS sama dengan 36. 36 ini dari mana? Yaitu dari 2 buah dadu. Setiap dadu itu memiliki 6 angka. Jadi 6 kali 6 sama dengan 36. Dari ruang sampel diperoleh A dengan anggota 1 dengan 2 dan 2 dengan 1. Maka NA-nya adalah 2. Sehingga peluang kejadian A atau PA sama dengan banyak anggota A dibagi dengan ruang sampel atau NS, yaitu menghasilkan 2/36. Dan B memiliki anggota 4 dengan 6, 5 dengan 5, dan 6 dengan 4. Maka banyak anggota B adalah 3, sehingga peluang kejadian B yaitu banyaknya anggota himpunan B dibagi dengan ruang sampul. Kita ketahui bersama bahwa NB-nya adalah 3 dan NS-nya adalah 36. Jadi hasilnya peluang kejadian B adalah 3/36. Karena tidak ada yang sama antara A dan B, maka N A iris B adalah 0. Hasilnya itu 0 karena tidak ada yang sama antara A dan B. Sehingga peluang A atau B adalah PA gabung B sama dengan PA ditambah PB. Nilai PA yaitu 2/36, sedangkan PB yaitu 3/36. Jadi 2/36 ditambah 3/36 menghasilkan 5/36. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.